kasih Tuhan Yesus.
kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Dan biarlah lidah bibir kami hanya mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdaulatlah atas kami pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah atas kami semuanya. Tuhan, kami rindu firman-Mu yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami. Bekerjalah melalui Roh Kudus-Mu. Lawat kami semuanya Tuhan. Lawat kami semuanya. Kami rindu untuk ditaburi oleh firman Allah. Sehingga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Untuk melangkah lebih maju lagi mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkaryalah Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Ya, puji Tuhan, baik, luar biasa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Siapa di sini merasakan, mengalami berkat dan kemurahan Tuhan, lama-lama lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini ucap syukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari emak, papi dan mami dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Tidak berlambatan, sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita bersama dalam suratan 2 Korintus pasal yang keempat. Surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Surat Korintus yang kedua, yaitu 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jika sama-sama sudah menemukan, katakan amin. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara. Yang laki-laki ayat yang ke-16, yang perempuan ayat yang ke-17, yang ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Jangan tawar hati juga menghadapi maut, ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita sama-sama 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah, katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, judul kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah perspektif baru. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedikit melihat atau menengok ke belakang, bahwa yang pertama kita belajar di bulan Januari tentang manusia baru. Lalu Februari belajar tentang benih yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini, yang ketiga kita belajar setelah kita sudah menjadi manusia baru, ada bagian-bagian di dalamnya di mana berawal dari benih yang bertumbuh yang adalah benih yang baru, ya bukan benih yang ditaburkan dari si jahat, tapi benih dari Tuhan Yesus, benih yang adalah firman yang bertumbuh dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai yang ketiga, perspektif yang baru. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ayat-ayat yang kita baca, ya, itu terdapat dalam perikop yang terakhir dalam pasal yang keempat dalam surat Korintus yang kedua ini merupakan satu jawaban daripada Rasul Paulus, di mana kitab 1 Korintus dan 2 Korintus itu ada terjeda oleh waktu. Dan khususnya dalam pasal yang keempat ini adalah jawaban Rasul Paulus akan tuduhan yang dituduhkan kepada Rasul Paulus, di mana mengenai keraguan akan kerasulan Paulus ini. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia tidak menyampaikan sesuatu dari dirinya, bukan dirinya yang diberitakan, tapi dia memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, memberitakan tentang karya salib Tuhan.
Nah, setelah dia mengatakan itu di ayat-ayat awal pasal ini, dan dia tutup bahwa di dalam ketiga ayat yang kita baca pada hari ini, bagaimana kita bisa memiliki perspektif yang baru dari ayat-ayat yang kita baca barusan tadi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara kita melihat gambar ini sejenak, ya, ini memudahkan kita untuk mengerti apa itu atau apa yang dimaksud dengan perspektif, ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, seringkali di antara paling sedikit dua orang ya memiliki satu perspektif yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, seperti kedua contoh gambar, kedua orang yang adalah contoh di depan ini. Ya, kalau dari sisi ya, kalau dari sisi kanan saya, ya, orang ini melihatnya 9. Kalau dari sisi kiri saya, orang tersebut melihatnya 6. Ya. Yang benar yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang benar? Yang benar? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, ya. Dua-duanya tidak salah. Tinggal bagaimana memandangnya, ya, bagaimana punya perspektifnya. Nah, sama ada gambar lagi. Nah, ketika melihat gambar ini, ya, sejenak 1 menit gitu ya misalkan, atau beberapa detik setelah gambar ini tampil, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan tentang kedua orang ini? Pasti kita pikir bahwa orang yang belakang ini jahat, ya, benar gak? Karena dia mendorong, ya, bahkan sepertinya berusaha untuk menjatuhkan orang depannya. Tapi ya seringkali kita lupa bahwa ya, yang terjadi sesungguhnya dalam gambaran besarnya adalah seperti ini. Orang belakang masih jahat? Ya, nggak jahat, ya. Tapi kalau kita lihat gambar ini, sepertinya orang belakang ini jahat, ya, mau mendorong, mau menjatuhkan orang depannya. Tapi ketika kita melihat, ya, dengan perspektif yang benar, perspektif yang baru, perspektif yang penuh, yang menyeluruh, komprehensif, ya, kita melihat bahwa sesungguhnya bahwa orang yang belakang ini tidak jahat. Malah dia mau menyelamatkan orang yang ada di depannya, walaupun dengan cara yang mendorong. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melihat satu gambaran besar dari rencana Tuhan karena kita tidak memiliki perspektif yang baru, ya, tidak memiliki perspektif yang benar. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, bahkan apa yang sedang kita alami, seakan-akan kok sepertinya kok buruk sekali, ya, tidak seperti yang saya impi-impikan, tidak seperti yang saya harapkan, bahkan mungkin tidak seperti yang kita doakan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan atau rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik. Rancangan kita bisa baik, ya, rancangan kita bisa baik, tapi rancangan Tuhan yang terbaik. Tinggal pilihannya kita mau dikasih yang baik apa yang terbaik. Ya, kalau kita mau dikasih atau mendapat yang terbaik, maka ikut rencana dan rancangan Tuhan. Ya, melihatnya jadi pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang perspektif yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang adalah manusia-manusia yang baru. Ya, kita akan melihat bahwa ketika kita memiliki perspektif, ketika kita punya perspektif, maka ya perspektif itu bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang akan mempengaruhi sikap, keputusan dan tindakan kita. Ya, sama seperti gambar yang tadi kita lihat, ya. Kalau gambar yang tadi kita lihat, kita melihat ketika gambar yang kedua orang tadi, ya, yang ada mendorong, ketika kita melihat dengan keadaan yang langsung, ya, yang langsung kita responi, seakan-akan orang tersebut jahat, ya. Kok mendorong orang di depannya, kok berniat menjatuhkan orang di depannya, kok sepertinya melakukan tindakan yang tidak baik, melakukan tindakan yang tidak benar, dan lain sebagainya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita melihat dengan perspektif yang benar, perspektif yang baru,
ya, kita akan membuat satu perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Perubahan yang besar, perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab sesuatu yang adalah perspektif itu akan mempengaruhi sikap, keputusan, dan tindakan kita. Ya, mempengaruhi sikap, keputusan, bahkan tindakan kita. Kalau kita melihatnya ya seperti dengan cara pandang melihat dari cara pandang atau dari perspektif gambar yang pertama tadi, ya maka kita akan berpikir bahwa kalau yang di depan itu si A, yang belakang itu si B, maka kita akan berpikir bahwa oh kalau gitu saya harus bersikap hati-hati nih kalau sama si B. Ya, buktinya temannya sendiri didorong. Ya, mempengaruhi sikap kita akhirnya kepada si B. Besok-besok kalau kita ketemu si B, kita pasti akan berkurang ya dari biasanya. Mungkin sikap kita ke si B ini akan berkurang. Tadinya kita peduli, tapi ketika kita melihat ada gambaran seperti ini, atau mungkin kita melihat dalam berita atau dalam informasi yang kita dapatkan, ya otomatis sikap kita akan berkurang kepada si B. Wah, hati-hati ya sama si B ini. Bahkan mungkin kalau si B ini seperti ini laki-laki, mungkin istri-istri berkata sama suaminya, "Pak, ya hati-hati kalau bergaul sama si bapak B ini." Ya, soalnya apa? Ini aku dapat cerita, ya, aku dapat kabar bahwa si B ini mendorong rekan kerjanya sendiri si A, ya. Di tempat kerja saling dorong-mendorong, saling sikut-menyikut dan lain sebagainya, mempengaruhi sikap kita akhirnya. Bahkan akhirnya mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Tadinya mungkin kita karena pikirannya perspektifnya baik tentang orang tersebut, tapi karena melihat, ya, karena mendengar, memperhatikan dengan perspektif yang salah, mendapat kabar yang salah, akhirnya keputusannya juga bisa ikut salah. Akhirnya mengambil keputusan-keputusan, wah nggak usah lagi berteman sama si B. Orang kelakuannya begini, ya, orang kelakuannya seperti ini dan lain sebagainya. Bahkan berpengaruh juga kepada tindakan. Akhirnya tindakannya, wah berusaha kalau bisa ketika ada si B, wah kita buru-buru pergi, ya. Akhirnya tindakannya kelihatan, ya. Pokoknya gerah kalau ada si B ini datang, kita pergi dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya bermula dari perspektif, ya. Adakah hari-hari ini yang memiliki sikap, keputusan dan tindakan yang salah atau yang keliru? Paling tidak mungkin dengan rekan-rekan seiman, atau mungkin dengan Tuhan itu sendiri. Ya, kita memiliki, ternyata yang harus kita benahi adalah perspektif kita. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki cara pandang kita. Memperbaiki cara pandang kita karena itu akan mempengaruhi sikap, keputusan dan tindakan kita. Karena tanda dari manusia baru yang pertama kita belajar di tahun ini itu memiliki perspektif yang baru, yang adalah perspektif kekekalan. Ya, jadi perspektifnya itu bukan hal-hal yang sementara lagi, bukan hal-hal yang bisa dikatakan bukan hal-hal yang remeh-temeh lagi, tapi perspektif tentang kekekalan. Ya, ini adalah tanda dari manusia baru, punya perspektif yang baru, punya cara pandang yang baru, punya cara melihat yang baru. Nah, di sini saya mencatat beberapa poin yang biasanya kita temui atau kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan bagaimana perspektif yang baru, perspektif yang benar ini yang menurut firman Tuhan yang adalah perspektif kekekalan ini bisa kita terapkan, ya. Atau mungkin kasarannya kita mengganti kacamata yang kita pakai gitu, ya. Mengganti kacamata yang kita pakai dari tadi mungkin melihatnya sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak tepat. Seperti kita melihat sebuah gelas, ya. Siapa di sini di antaranya yang sedang membawa gelas air mineral, ya, yang sudah terminum, ya. Kalau bawa gelas air mineral yang sudah terminum, kan
bisa ditanya orang ya, Dek, Bapak, Ibu bawa air mineral ya di gelas? Iya. Airnya tinggal berapa? Kan jawabannya bisa 2 ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sudah kita minum ya, dan itu belum habis, sudah diminum, tidak seperti posisi awal kita isi yang adalah penuh, sudah diminum tapi belum habis. Kan bisa kita jawab ya, gelas atau tupperware saya atau botol saya ini isinya setengah penuh ya atau setengah kosong. Ya, jawabannya kan bisa 2, setengah penuh atau setengah kosong. Nah, tinggal bagaimana kita memandangnya. Kita memandang bahwa botol yang kita bawa tadi dari rumah, setelah kita minum, kita mandangnya ini setengah penuh atau setengah kosong. Ya, kalau kita mandangnya setengah penuh, sikapnya akan beda. Kalau kita mandangnya setengah kosong, sikapnya juga akan berbeda. Nah, oleh karena itu pentingnya perspektif dalam kehidupan kita, dan ini kita sama-sama mau belajar sebagai seorang manusia baru yang adalah ciptaan yang baru, yang sudah diberikan benih yang baru dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita renungkan. Yang pertama kita mau belajar perspektif tentang, lihat gambarnya udah ngerti ya. Perspektif tentang apa Bapak Ibu Saudara? Gambarnya apa? Nah, cien katanya, uang ya. Perspektif tentang uang ya. Perspektif tentang uang. Sebetulnya uang itu seperti apa ya? Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Uang bukan tujuan tapi menjadi sarana untuk, ya, ini saya salah tulis, harusnya memuliakan nama Tuhan ya. Nanti tim multimedia bisa bantu ganti ya. Memuliakan nama Tuhan. Jadi uang itu bukan tujuannya, tapi uang ini adalah sarananya. Ya. Kalau tujuan kan tempat yang mau kita capai, ya, sesuatu yang pengen kita capai. Tapi kalau sarana adalah kendaraannya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Tapi seringkali kalau perspektif kita salah tentang uang, ada banyak orang ribut soal uang. Ya, bahkan kalau kita melihat dalam kacamata keluarga, ya, ada banyak keluarga berpisah satu dengan yang lain, ditanya-tanya, diselidik-selidik, alasannya uang, ya, finansial dan lain sebagainya. Yang berhubungan intinya dengan uang. Karena apa? Perspektifnya atau cara pandangnya masih cara pandang yang lama. Tapi kalau cara pandangnya atau perspektifnya sudah dibenarkan dengan perspektif yang baru, maka kita akan memandang uang bukan lagi sebagai tujuan, tetapi menjadi sarana. Ya, jadi beda antara tujuan sama sarana. Tapi tujuan sama sarana itu memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama dimiliki, ya. Sama-sama dimiliki, baik tujuan maupun sarana. Ya, tapi bedanya posisinya. Ya, bedanya kita melihat, ya, punya perspektif, punya memandang uang itu dalam posisi seperti apa. Kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapat, saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara, kita simak, kita akan membaca, kita akan melihat pembacaan ini bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, ini jadi petikan lagu ya, kita membawa apapun juga. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Orang yang punya makanan, punya pakaian, punya uang enggak? Orang yang punya pakaian, punya makanan, punya uang enggak? Orang punya makanan, punya pakaian, punya uang? Punya uang ya, kan buat beli pakaiannya pakai uang. Punya makanan, beli makanannya pakai uang, ya. Atau kalau yang saya enggak,
Saya nandur sendiri padinya. Ya tapi kan tetap aja mupuknya, ya nyiramnya, bayar airnya pakai uang. Ya, jadi jangan sampai ada orang salah ngerti. Ya, karena di sini cuma tulisannya ada makanan, ada pakaian, dipikirnya nggak ada uang. Bukan itu pesan firman Tuhannya. Ya, jadi orang yang punya makanan, punya pakaian juga punya uang. Tapi bedanya adalah cara pandangnya. Ayat yang ke-9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Siapa di sini mau kaya? Setelah baca ayat ini nggak jadi angkat tangan, tadinya mau angkat tangan ya. Ya. Lalu ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, balik lagi supaya tidak salah persepsi ya. Kalau salah persepsi, salah perspektif jadi salah nanti ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, khususnya ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, itu bukan berarti nggak ada uang. Ya, jadi kalau ada pendeta yang khotbah, ada makanan, ada pakaian, terus nggak ada uang, itu keliru. Ya, ada makanan, ada pakaian, di sini juga ada uang, cuma kan tidak perlu ditulis. Ya, karena yang di sini fokusnya adalah bagaimana memposisikan uang. Ya, memposisikan uangnya yang menjadi fokus ayat ini, bukan perkara makanan, pakaian atau uang menjadi barang yang bisa disubstitusi, bukan, ya. Tapi kita akan melihat Bapak Ibu Saudara perspektif yang benar tentang ayat ini, ya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-48 kita tahu bahwa Lukas 12 ayat 48 bagian B, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, jadi konsepnya siapa yang banyak diberi, ya, atau bahasa sehari-harinya diberi banyak, dituntutnya juga banyak. Ya, jadi anak-anak yang dikasih uang jajan banyak sama orang tuanya, jangan marah kalau dituntut banyak sama orang tuanya. Kan ayat ini bilang, diberi banyak, dituntut juga banyak. Ya, jadi kalau mau dikasih uang jajan banyak, bilang, "Pak, nggak apa-apa wis, uang jajanku kurangi setengah aja." Amin, amin ya, Bapak Ibunya yang amin ya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu saudaranya ya, Bapak Ibunya yang amin. Wah, kalau gitu bener banget ya. Maksudnya dikurangi setengah untuk disimpan ya. Disimpan, ditabung gitu ya. Jadi setiap orang yang banyak diberi, banyak dituntut. Ya, kalau diberi lebih banyak lagi, akan lebih banyak dituntut lagi. Ya, dengan konsep yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon. Ya, Tuhan menyandingkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Dia harus milih. Karena kalau dia mengasihi yang satu, pasti benci yang lain. Kalau dia mengasihi si A, pasti dia juga bisa benci si B. Karena tuannya cuma dua. Yang adalah Tuhan Allah itu sendiri. Yang kedua adalah Mamon. Ya, Mamon adalah dewa uang. Ya, dewa yang badannya gendut gitu ya. Terus ada uang. Jadi ini adalah gambaran uang. Ya, Tuhan tidak menyandingkan dirinya, ya, Yesus dalam perumpamaan-perumpamaannya, dia tidak menyandingkan Allah dengan hal yang lain, tapi dengan uang. Kenapa? Ya, oleh karena itu kita belajar bersama hari ini bahwa uang ini adalah satu hal yang penting dan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Karena kalau dalam kitab Matius juga dikatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Contohnya gampang ya, Bapak Ibu Saudara nanti pulang ke rumah, dompetnya ketinggalan di sini, pasti balik ya. Kalau Alkitabnya tinggal sini, ya tinggal telepon pengerja, tolong disimpankan. Amin. Oh, ketawa sendiri ya. Itu buktinya ya, nggak usah yang susah-susah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oleh karena itu,
Tuhan gak bilang salah punya uang. Tuhan juga gak bilang bahwa orang percaya harus gak punya uang. Tidak ada ayatnya yang seperti itu. Tapi adalah orang percaya beda cara mengelola uangnya. Karena perspektifnya beda. Ya, kita lihat bahwa dalam ayat yang kita baca dalam Timotius tadi, ayat 9 sampai 10 dalam terjemahan Amplified Bible, ayat itu kalau diterjemahkan ya atau ditranslatekan dalam bahasa Indonesia, ayat itu berbunyi, tetapi mereka yang tidak etis secara finansial mendambakan untuk menjadi kaya dengan keinginan yang serakah akan kekayaan, akan jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap dan ke dalam banyak keinginan-keinginan yang bodoh, berbahaya dan yang menjerumuskan orang tersebut ke dalam kehancuran dan menyebabkan kesengsaraan pribadi. Karena ayat yang 10 ini, cinta akan uang, yaitu keinginan rakus akan uang dan keinginan untuk memperolehnya dengan cara yang tidak etis adalah akar dari segala jenis kejahatan. Dan beberapa karena merindukannya telah menyimpang dari iman dan menusuk diri mereka sendiri dengan atau melalui banyak kesedihan. Ya, jadi kalau dalam terjemahan Amplified Bible yang sepertinya maknanya lebih dalam, yang pada intinya uangnya nggak salah, tapi ketika uang itu menyebabkan kita cinta akan uang, ya maka itu yang akan salah. Kenapa? Karena yang perlu kita tahu bahwa uang adalah hamba yang baik, namun juga di saat yang bersamaan adalah Tuhan yang kejam. Ya, tinggal posisinya kita mau tempatkan uang di mana. Ya, kita mau punya perspektif tentang uang, ya yang pertama kita belajar ini mau seperti apa. Ya, uang ini mau jadi pesuruh kita atau kita yang disuruh sama uang. Ya, jadi posisinya tinggal itu. Kita pilih mau yang mana. Kalau kita menjadikan uang sebagai hamba, maka dia akan jadi hamba yang baik. Tapi kalau kita menjadikan uang sebagai tujuan, ya yang tadi slide sebelumnya tadi ya dikatakan sebagai tujuan, maka dia akan menjadi Tuhan yang kejam. Karena dia akan panggil, ya kan kalau uang jadi tujuan kan dia akan panggil orang supaya ke dalam dirinya. Ayo sini, ya. Dan uang ini bukan perkara yang remeh, ya. Karena antara sesama saudara, waduh, ya. Bisa ribut karena uang. Ya, apalagi saya pernah ngelihat ada satu kenalan sisa ibunya ya, ibunya sudah tua ini ya. Terus pas itu sakit-sakitan saat itu, sekarang udah meninggal ya. Saat itu udah sakit-sakitan. Dia punya anak dua-duanya laki-laki. Terus mamanya udah sakit-sakitan nih. Kan sisa mamanya, papanya sudah meninggal lebih dulu. Terus dua-duanya udah besar ya, udah berkeluarga juga. Akhirnya ya berantem Bapak Ibu Saudara. Jadi dia punya warisan rumahnya satu ya, rumah yang ditempati mamanya itu. Langsung dibikin tembok, langsung dibagi setengah. Katanya jaga-jaga, nanti kalau mama mati yang penting udah bagi dua. Jadi udah didirikan tembok di tengah-tengah rumahnya, disekat pakai tembok. Pakai cor-coran. Jadi udah bagi dua katanya. Ini aku di sini, kamu di sana ya sebelahnya. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya hal tentang uang kalau kita memandangnya salah akan mencelakakan ya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ini dikatakan bahwa akan menenggelamkan manusia, mencelakakannya ya ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kata kebinasaan ini juga memiliki pengertian hilang. Ya, kita akan terhilang. Ya, berapa banyak orang karena uang akhirnya hilang. Hilang dari mana? Dari peredaran. Ya, kalau orang-orang sekarang bilangnya katanya menderita penyakit muntaber katanya. Mundur tanpa berita, ya. Jadi menderita penyakitnya muntaber, mundur tanpa berita. Tahu-tahu hilang, ya. Enggak kelihatan. Biasanya suka ngumpul ya, tapi kalau udah soal uang tahu-tahu hilang. Ya, jadi ketika kita punya perspektif yang benar, perspektif yang baru dan perspektif tentang
yang mengenai kekekalan tentang uang, maka kita akan menempatkan uang pada posisi yang sebagaimana mestinya. Ya, but money is an excellent slave but a terrible master, ya. Hamba yang baik tapi juga di saat yang bersamaan adalah tuan yang kejam, ya, tuan yang buruk, tuan yang ya tidak bisa dikompromikan. Dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dalam kitab Timotius 6 tadi mengatakan bahwa ada banyak orang akhirnya terjatuh ya dengan berbagai-bagai pencobaan ke dalam berbagai jerat dan berbagai nafsu yang mencelakakan. Ya, apalagi zaman sekarang. Ya, zaman sekarang kan nggak ketahuan. Ya, maksudnya nggak ketahuan dalam artian apa? Nggak ketahuan orang yang punya uang apa nggak punya uang. Tiba-tiba motor bisa datang ke rumahnya. Ya, tiba-tiba mobil bisa datang ke rumahnya. Pakai apa? Pakai pay later dong sekarang, ya. Bayarnya kemudian, ya. Menyelesaikan solusi dengan masalah, ya. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan masalah, ya. Jadi hal-hal yang demikian Bapak Ibu Saudara yang akrab kita temui dalam kehidupan, ya, akan mencelakakan kita dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki perspektif yang benar, perspektif yang baru. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita mau belajar, kalau tadi perspektif tentang uang, yang kedua ini adalah perspektif tentang masalah. Siapa di sini yang hari ini kebetulan gak punya masalah? Angkat tangan. Dari bangun pagi belum ada masalah? Gak ada ya, karena apa? Masalahnya reload dari kemarin ya, di reload dari yang kemarin ada lagi gitu ya. Jadi setiap dari kita punya masalah ya. Dan juga ya jangan kita, anak kecil sekalipun juga punya masalah. Ya, masalahnya apa? Masalahnya kalau mamanya masak makanan yang dia nggak suka, disuruh makan, itu jadi masalah buat mereka. Ya, jadi intinya bahwa setiap manusia ya bisa memiliki masalah. Tinggal bagaimana kita memandang tentang masalah tersebut. Ya, yang pertama kita melihat, ya kita mau lihat masalah adalah fasilitas yang mendekatkan kita dengan tujuan. Ya, fasilitas yang mendekatkan kita dengan tujuan. Kalau dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ayat itu berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus ini mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau ada masalah, suruh bahagia, ya. Menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Mungkin kita ada yang berkata, gimana orang punya masalah suruh bahagia, suruh sukacita, suruh tersenyum, suruh bergembira. Ya enggak bisa, ya. Karena apa? Endasnya mumet katanya, ya. Endasku mumet ini, ya. Ada masalah, kepalanya jadi pusing, penuh dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kenapa? Ya, masalah adalah fasilitas yang mendekatkan kita dengan tujuan. Tadi yang pertama kan udah clear ya, tujuannya bukan uang, ya. Tapi mendekatkan kita kepada tujuan. Tujuannya adalah di dalam kitab Yakobus tadi ini, ya. Kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan, ya, menghadapi masalah, ya, yang kita lihat sebagai ujian terhadap imanmu, yang akan menghasilkan ketekunan. Ya, mungkin ilustrasinya adalah ketika kita mau minum air jeruk, ya, kita mau minum es jeruk nih, tapi kita punya buah jeruk di kulkas. Gimana caranya saya supaya bisa minum air jeruk? Adalah mengambil jeruknya lalu diperas, ya. Jadi sama seperti itu, ya. Kalau kita melihat masalah seperti buah jeruk, kita peras akan menghasilkan ya air dan yang mengandung sari-sari jeruk, betul? Ya, jadi begitu juga masalah. Kalau kita peras akan menghasilkan
Akan menghasilkan ketekunan ya, dalam ayat yang kita baca ini tadi. Kalau kita peras akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itulah yang membawa kita ya menjadi fasilitas yang mendekatkan kita dengan tujuan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Itu kan tujuan manusia. Betul? Ya, sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku senantiasa. Kalau apa? Kalau mau diperas dulu ya. Jeruk yang tadinya utuh jadi buah yang tidak bisa kita nikmati sebagaimana air jeruk, ya harus kita peras dulu. Begitu juga dengan masalah. Ya, kalau masalah kita peras akhirnya menghasilkan ketekunan. Ya, masalah fasilitas yang mendekatkan kita dengan tujuan yang mau kita capai, ya, tujuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita manusia. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan di situ ayat 23 kalau nggak salah ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, supaya kamu sempurna, ya coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi tujuannya adalah ketika Tuhan Yesus datang, dia mendapati kita ya dalam roh, jiwa dan tubuhnya tidak berkekurangan, ya, tidak bercacat celah, ya, tidak berkekurangan satupun yang baik. Jadi kita memandang masalah sebagai fasilitas yang mendekatkan kita dengan tujuan yang Tuhan mau berikan, yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita memandang masalah sebagai ujian hati, ya. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, ayat itu mengatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya ataupun tidak, ya. Jadi kita melihat bahwa masalah itu adalah ujian terhadap hati. Ya, jadi waktu bangsa Israel mau menuju ke tanah perjanjian yang adalah tanah Kanaan, kita mengingat bahwa bangsa Israel terhenti atau bangsa Israel berada di mana Bapak Ibu Saudara selama 40 tahun? Berada di padang gurun. Ya, padahal jarak daripada tanah Mesir kepada tanah Kanaan itu tidak terlampau jauh. Tapi kenapa Tuhan bilang bahwa diambil jalan berputar? Bangsa Israel, umat Israel saat itu nggak mengerti. Tapi kitab Ulangan, ya, setelah kitab Keluaran kan ada kitab Ulangan. Ya, kitab Ulangan adalah kitab yang mengulang. Ya, jadi kitab Keluaran mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan lalu mengulang, dan di situ sampaikan bahwa kenapa di sini baru ada alasannya. Kenapa kita menghadapi masalah? Ya, kenapa kita menghadapi padang gurun? Kenapa kita menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita? Itu sebetulnya adalah ujian hati. Sama seperti bangsa Israel. Ketika di padang gurun, Tuhan mau lihat, ya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Karena apa? Karena yang terjadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, baru keluar sebentar dari padang gurun, ya, baru keluar sebentar dari Mesir menyeberang laut Kulsum, ya, laut Teberau, berjalan di tanah yang kering, baru berjalan sebentar, akhirnya Tuhan mengetahui bahwa hati bangsa Israel, hati umat Israel yang lebih dari 2 juta penduduk itu ternyata tertinggal di Mesir. Orangnya udah keluar, ya, kan udah diseberangkan Tuhan, ya, laut Teberau dibelah oleh Musa menjadi tanah yang kering.
Tapi ternyata di padang gurun itu akhirnya ketahuanlah bahwa hati bangsa Israel, hati umat Tuhan ternyata tertinggal di Mesir. Saat kapan? Saat mereka tidak mendapat air untuk diminum. Mereka bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, ayo berkata ya kepada gunung batu, lalu keluar air, bisalah minum. Jalan lagi sebentar, ya akhirnya dikasih mana, tapi udah bosan sama mana, pengennya minta daging. Ya bersungut-sungutlah sama Musa. Musa, kami cuma makan mana terus ya. Di Mesir loh. Nah, akhirnya ketahuan ya. Di Mesir kami makan dengan kuali yang berisi daging. Ada bawang pre di situ ya. Kami makan semangka dengan sepuas-puasnya. Akhirnya diketahuilah ternyata ya. Masalah itu ujian hati. Ya, karena sesungguhnya bahwa dalam terjemahan asli dari kata masalah, pencobaan ini adalah seperti seseorang yang sedang menekan ya sesuatu sampai akhirnya memperoleh hasil yang sebenarnya. Ya, ditekan sesuatu sampai akhirnya berolehlah hasil yang sebenarnya. Ya, kata orang bahwa kalau seseorang mau dilihat karakternya, kasih dia pertama kasih dia uang. Kedua, kasih dia masalah. Ya, akan kelihatan karakter aslinya. Ya, jadi lewat masalah itu akan timbul yang aslinya seperti apa. Ya, makanya masalah itu sebetulnya adalah ujian hati. Bagaimana Tuhan mengenali hati kita. Ternyata ya, si A, ternyata si B, ya. Dulu sebelum dipromosikan Tuhan, sebelum diberkati Tuhan usahanya karakternya gini. Tapi setelah sudah diberkati, diangkat, dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan usahanya ternyata berubah. Ya, Tuhan kenal, ya. Oleh karena itu Tuhan mendatangkan, ya Tuhan mengizinkan ya masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji ya hati kita. Dan yang ketiga, masalah itu juga datangnya sebetulnya untuk menjadi ujian terhadap iman kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi sama seperti sebuah emas ya yang dimurnikan lewat api. Begitu juga manusia ya ketika akan dimurnikan imannya ya tentang kemurnian imannya, tentang keteguhan hatinya mengiring Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah. Berapa banyak orang ketika masalahnya berat, masalahnya sudah banyak, pikirannya sudah mumet dan lain sebagainya, tidak pernah langsung terpikir, wah udah masalah banyak nih ya Bapak Ibu Saudara. Jarang atau sedikit orang yang langsung berpikir, saya harus berdoa. Ini berarti tandanya saya harus puasa. Ini berarti tandanya saya harus datang kembali ke gereja. Jarang atau sedikit. Ya. Kebanyakan yang lain. Kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang menjadi persoalan, pasti berpikirnya atau yang dicari yang lain sebagainya. Karena apa? Ternyata bahwa masalah adalah ujian juga terhadap iman kita. Apakah ketika ada masalah, ketika ada persoalan di rumah tangga kah, di usaha pekerjaan kah, ya, dalam pendidikan mungkin yang masih dalam tingkat pendidikan, dalam perkuliahan, pergaulan atau lain sebagainya, ada masalah, ada persoalan. Ya, itu menguji iman kita. Apakah kita teguh berdiri? Ya, kata Tuhan dalam kitab salah satu Injil ya, Injil itu Matius, Markus, Lukas ya. Jadi dalam salah satu Injil dia berkata bahwa ketika aku datang ke Bali, adakah aku melihat iman di bumi ini? Jadi Tuhan ini berkata bahwa ketika ada masalah ya, ketika akhir zaman, kenapa akhir zaman banyak masalah? 2 Timotius 3 ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ayat 1 sampai ayat 5. Karena kebobrokan manusia, akhirnya banyak masalah. Jadi berontak ya.
mencari pujian untuk diri sendiri, garang, tidak tahu yang baik, tidak mau beribadah, ya di situ semua komplit ya. 2 Timotius pasal 3, keadaan akhir zaman. Dan itu Tuhan mengerti, Yesus mengerti bahwa makanya dia berkata, kalau aku kembali nanti adakah aku mendapati iman di bumi ini. Karena apa? Sesungguhnya masalah itu menguji iman kita, ya, ujian terhadap iman kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar perspektif tentang kehidupan, ya. Tadi tentang uang, masalah yang akrab dalam kehidupan kita. Yang terakhir kita belajar tentang kehidupan itu sendiri. Perspektif tentang kehidupan. Hidup adalah perjalanan ke kekekalan, ya. Jadi kita melihat dan kita mengerti bahwa perspektif yang baru ini, seringkali orang berkata bahwa hidup ini singkat, ya. Tapi banyak juga orang berkata bahwa hidup ini hanya sementara. Semua harta benda hanyalah titipan, ya, sementara, ya katanya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah perjalanan kekekalan. Jadi dalam kesementaraan, dalam hal-hal yang sementara itu, sebetulnya kita pakai menjadi sarana kita yang nyata-nyatanya sedang melakukan perjalanan ke kekekalan. Kenapa demikian? Ya, kalau kita sadari bahwa setiap kita, ya, dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, ya, di situ dikatakan bahwa umur kami 70, kalau kuat 80. Setelahnya selesai, ya. Setelahnya kan selesai. Jadi kalau ada kemurahan Tuhan, pertambah-tambahan umur, ya, tapi kita mengerti bahwa di ujungnya nanti pasti selesai, pasti meninggal. Ya, ini kan perjalanan kekekalan yang sedang kita lakukan. Nah, kalau orang meninggal, ya, pilihannya, tujuannya cuma 2. Yang pertama, kedua, gak bisa bilang, oh saya di tengah-tengah aja ya, supaya ademnya dapat, panasnya juga dapat, ya. Jadi enak, ya. Kalau mau adem, ke kanan sedikit, adem, surga gitu ya. Kalau mau rada dingin, mau hangat dikit, ke kiri dikit. Gak bisa, ya. Pilihannya cuma surga sama neraka. Gak bisa di tengah-tengah. Oh aku supaya berimbang, ya, panasnya dapat, ya, ademnya juga dapat. Gak bisa, ya. Pilihannya cuma 2. Dan di dalam kekristenan kita mengerti lebih jauh, ya. Kalau orang luar cuma mengerti bahwa akan tujuannya ke surga dan ke neraka, sebagai umat Tuhan kita harus mengerti lebih dalam bahwa ternyata setelah orang meninggal atau mungkin ada keluarga kita yang sudah meninggal, ya, jangan didoain supaya meninggal, ya, bukan, yang sudah meninggal, ya, ternyata tidak langsung sampai di surga, ya. Makanya kalau saya mau bilang sebetulnya tulisan di rumah duka itu salah. Karena seringkali ditulisnya berpulang ke rumah Bapak, kan belum sampai ke surga, ya. Sebetulnya salah. Cuma jangan nanti saya dikomplain sama Kusuma lagi, ya. Ya, sebetulnya lebih dalam kekristenan kita mengerti bahwa manusia belum sampai di surga atau di neraka, ya. Karena dalam Lukas pasal 16 tentang Zakheus lagi, ya. Zakheus itu pasal 19, salah, ya. Pasal 16 tentang Lazarus, ya. Lazarus dan orang kaya. Singkatnya adalah orang kaya dan Lazarus. Lazarus ini miskin, orang kaya ya kaya, ya. Namanya orang kaya. Orang kaya dan Lazarus si miskin, pengemis yang miskin. Kedua-duanya sama, mau kaya mau miskin akhirnya mati, ya. Akhirnya mati. Dan setelah itu dikatakan bahwa Lazarus mendapat tempat di pangkuan Bapak Abraham. Tapi orang kaya, ini bukan berarti kaya pasti masuk neraka, bukan, ya. Di sini cuma perumpamaannya bahwa orang kaya ini akhirnya berada di alam maut, ya. Di situ tulisannya alam maut, ya, nggak salah, ya. Teksnya belum ganti, ya. Alam maut di situ. Atau dikatakan terjemahannya adalah Hades. Jadi lebih jauh dalam kebenaran kita sebagai orang Kristen bukan hanya surga dan neraka, tapi juga ada, ya, tempat perhentian,
di mana seorang itu akan berhenti. Ya, yang adalah juga dua. Yang pertama Firdaus, lalu kedua adalah alam maut atau Hades, ya. Jadi yang satu ini pintu gerbang surga katanya ya, yang satu ini pintu gerbang neraka, ya. Jadi lebih jauh kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah perjalanan kekekalan. Tinggal kita pilih, ya. Karena baik surga ataupun neraka itu dua-duanya sama-sama hidup kekal, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya kepadaku, dia beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal di surga, ya. Karena di neraka juga hidup kekal. Tapi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini kepada kita semua orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipilih, ya, yang sudah dipanggil, biarlah kita juga menjadi orang-orang pilihannya. Karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih, ya. Seperti pasukan-pasukan, ya. Majunya bareng-bareng tapi di medan perang ada yang tewas, ya. Begitu juga dalam kehidupan. Ya, makanya kita melakukan perjalanan kekekalan. Kita mau sampai di mana? Kita mau di titik yang mana? Ya, sama seperti ketika Yesus disalib. Ya, jadi kalau kita lihat kan ada Yesus kan disalib bertiga, ya. Maksudnya salibnya ada 3. Sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada, ya. Kalau kita mengerti bahwa dari cerita Alkitab dibantu dengan visualisasi film, kita mengerti bahwa yang baik yang mana? Yang di sebelah kanan, ya. Ya, sebelah kanan. Saya juga lupa udah lama nonton film The Passion, ya. Jadi sisi kanannya Tuhan Yesus, ya. Yang menurut catatan Alkitab dikatakan sebagai Demas atau Dismas. Yang sebelah kirinya akhirnya dia dipatuk sama burung itu, ya, kalau di film, ya. Dia tidak mendapat hal yang baik. Namanya adalah Gestas, ya. Di situ ketika yang baik Demas atau Dismas itu Yesus katakan apa? Pada hari ini juga, ya, Lukas 23 ayat 43, pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya. Yesus nggak bilang di dalam surga, karena yang di surga yang datang dari sana juga yang akan kembali ke sana, ya. Jadi Yesus dulu yang di surga, bukan si Demas ini atau Dismas ini, ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, perspektif tentang kehidupan adalah perjalanan kekekalan. Dan yang terakhir, perspektif tentang kehidupan yang kedua adalah hidup adalah pertanggungjawaban. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 ayat itu berkata bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Yeremia 17 ayat 10 berkata bahwa Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya, ya. Jadi hidup ini juga kita harus mengerti bahwa adalah pertanggungjawaban. Jadi setiap yang kita lakukan, perbuat, pikirkan, perkatakan, ya, apalagi menjadi tingkah laku kita, ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, dalam kitab Wahyu di situ ada tentang tahta pengadilan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, ya, dalam Wahyu 20 itu kan kerajaan 1000 tahun damai, nanti, ya, menjalani kerajaan selama 1000 tahun, lalu ada tahta pengadilan Kristus yang adalah tahta putih, ya. Itu untuk pemberian pahala, ya. Tapi orang-orang yang tidak masuk di sana setelah 1000 tahun damai, maka akan dilemparkan bersama dengan iblis, ya, dengan nabi-nabi palsu. Dilemparkan kemana? Ya udah ke endingnya, ya, yaitu ke dalam neraka, ya, Gehenna. Ya, jadi kita melihat bahwa hidup adalah perjalanan kekekalan, tapi hidup juga adalah pertanggungjawaban. Dengan mengerti ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya tolong bahwa kita adalah manusia yang terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kita mau sama-sama
meminta kuasa dari tempat yang maha tinggi, adalah kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Sebagai ayat terakhir kita baca Yohanes pasal 16. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13 sudah menemukan, kita akan baca. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang Jadi biarlah izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, karena dengan kekuatan, kebisaan, pikiran, kepintaran, akal budi kita sebagai manusia, kita tidak akan bisa melakukan atau menerapkan pesan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini maupun pada hari-hari yang lalu dan maupun hari-hari akan datang. Kiranya Tuhan tolong kita semua, kita sama-sama mau tutup Alkitab kita, bangkit berdiri bersama, katakan bekerjalah ya Roh Kudus di sini. Kita meminta kemampuan dari Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya hidup kita diubahkan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan ubahlah. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah setiap hati, ubahlah kami. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah jamah kami, jamah setiap hati-hati kami. Oh, jamahlah, ubahlah kami jadi ubahlah, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
Jadikan kami sama, katakan ubahlah kami Bapa. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengar Terima kasih firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu di dalam Amin. setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Selagi Engkau masih beri kesempatan kami ini hidup. Amin. Hidup untuk Engkau, untuk melayani Engkau, untuk tetap mengasihi Engkau. Ya. Karena Engkau sudah mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Di dalam kami menghadapi masalah. Supaya kami tetap bertekun dan berharap kepada Amin. pertolongan Tuhan. Karena satu-satunya Engkau penolong kami. Satu-satunya lah kekuatan kami ya Tuhan. Ya. Untuk kami mengiring Engkau sampai akhir hidup kami ya Benar. Tuhan. Karena hidup menuju kekekalan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Bagi yang kami tetap percaya, kami tetap mengiring Engkau, tetap mengasihi Engkau. Engkau sudah menyediakan satu tempat bagi kami. Engkau Ya. bawa kami tetap iman kami, kasih kami kepada Tuhan saja ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua pagi hari ini yang sudah datang Amin. kepada Tuhan. Engkau menilai keadaan sidang jemaat Tuhan. Di antara kami ya Tuhan, kalau dalam menghadapi kesukaran hidup, dalam menghadapi masalah, Tolonglah Tuhan. Engkau bawa kami untuk kami tetap berharap kepada pertolongan Tuhan. Kami boleh tetap bertekun Amin. di dalam doa, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam Amin. kehidupan kami yang percaya, bagi kami yang berharap kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Biar Roh Kudus dan firman-Mu yang akan meteraikan dalam setiap hati kami. Ya. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami boleh menerima kegenapan janji firman-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih di Terima dalam kasih nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.